saksi, kemudian ada beberapa teror yang dirasakan oleh saksi, kemudian ada juga surat keterangan dari psikolog yang menyatakan memang dua saksi tersebut masih dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita langsung terhadap terdakwa. Untuk itu kami ya ada 6 orang saksi yang merupakan terima LPSK yang kami hadirkan dalam sidang pada hari ini. 4 diantaranya akan bersidang secara langsung atau offline dan 2 kami usulkan untuk sidang online. Ya. Situasi sebenarnya korban atau terlindung yang di LPSK juga masih mengalami trauma karena peristiwa yang dialami ketika di daerahnya itu cukup membekas buat mereka. Artinya sesuatu hal yang memang menurut mereka di luar kemanusiaan dan tentu itu tidak mudah hilang dari ingatan mereka. Dan kami juga setelah menyaksikan tadi sidang dibuka oleh hakim dan juga pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, jaksa dan juga pengacara, kami menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang memperhatikan posisi terlindung kami dan juga merujuk pada undang-undang perlindungan korban. Hakim sangat peduli bahwa situasi korbannya masih punya potensi traumatis sehingga kemudian pemeriksaan saksi secara offline pun tidak dihadiri oleh terdakwa. Ini memang satu hal yang memang bisa menjadi contoh bagi pengadilan lainnya bahwa undang-undang perlindungan korban memang memfasilitasi adanya pemeriksaan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa. Oke Bang, ini seluruhnya dalam lindungan LPSK ini ada berapa orang total Bang korbannya Bang? Korbannya ada sekitar 14 orang dari lindungan LPSK. Ya. Nanti kemudian yang dihadirkan untuk keterangan dalam persidangannya ada 6. Bang, dari ke-14 orang itu nantinya akan mendapat restitusi atau bagaimana Bang nantinya Bang? Ya sudah kami hitung ada sekitar 18 orang. Ada sekitar 18 orang korban yang kerugiannya atas peristiwa pidana yang dialami ini sudah kami hitung. Dan hasil penghitungannya sudah kami sampaikan ketika di proses penyidikan, termasuk sudah masuk di dalam dakwaan. Memang biasanya juga hakim akan meminta kepada LPSK untuk menjelaskan bagaimana penghitungan itu, apa aja kerugiannya dan bagaimana cara menghitungnya. Pada akhirnya kami serahkan pada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Oh, berarti lebih kepada restitusi ya Pak, daripada hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Pak? Bukan, maksudnya itu restitusi itu bagian dari hak korban. Ya? Bagian dari hak korban ya, terus harusnya dalam menyangkut restitusi. Kalau menyangkut vonis terhadap terdakwa, tentu itu nanti ada di wilayah jaksa. Karena jaksa akan menuntut terdakwa dipidana berapa tahun. Ya. Harapannya gimana Pak? Ya. Dan harapannya gimana untuk ke depan? Ya, sebaiknya seadil-adilnya. Ya, apa yang seharusnya memang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan divonis oleh hakim adalah seadil-adilnya.